Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya, agar bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan baik dan bisa mendengarkan serta memahami materi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Mirawati dari kelas 4 MPIA dan rekan saya Adelia Agustin dari kelas 4 TBIA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang definisi peluang dan aturan-aturan dalam peluang. Selamat menyimak teman-teman. Yang pertama yaitu definisi peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Terkadang, kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinannya sekitar 10%, atau dengan perkataan seperti, tidak mungkin, atau itu sudah pasti terjadi. Atau misalkan kita ingin mengetahui seberapa besar peluang munculnya angka 5 pada pelemparan sebuah dadu. Yang selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam peluang. Di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan, diantaranya yaitu yang pertama ada percobaan. Dalam peluang, percobaan menunjukkan fenomena peluang yang sedang terjadi. Misalkan percobaan melempar 2 buah dadu atau melempar 1 keping uang logam yang mempunyai angka dan gambar. Pada contoh percobaan tersebut yaitu melempar 2 buah dadu, maka kemungkinan hasil yang keluar adalah perpaduan 36 kemungkinan pasangan dadu. Sedangkan pada pelemparan 1 buah uang logam menghasilkan kemungkinan antara angka atau gambar yang akan muncul. Kemudian yang kedua ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi atau kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang. Karena ruang sampel biasanya mengandung jumlah atau banyaknya titik sampel, biasanya ruang sampel disimbolkan dengan N dalam kurung S, dengan N adalah banyaknya titik sampel dalam ruang sampel. Untuk titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel, sedangkan kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian yang ketiga ada peluang kejadian. Peluang kejadian menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang kita inginkan. Peluang kejadian ini membutuhkan informasi tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang terjadi. Sebagai contoh, misalkan pada pelemparan 2 buah uang logam, ruang sampelnya adalah 4 dengan titik sampel masing-masing adalah AA, AG, GA, dan GG. Peluang munculnya pasangan angka-angka atau AA dalam perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan jumlah ruang sampel. Jika ditulis rumusnya yaitu PK NA per NS dengan keterangan PK adalah peluang kejadian, NA adalah jumlah kejadian, dan NS adalah jumlah ruang sampel. Pada contoh pelemparan 2 uang logam tersebut, jumlah titik sampel AA adalah 1 dan jumlah ruang sampel adalah 4.
maka peluang kejadian munculnya pasangan angka-angka adalah 1/4 atau 0,25. Kemudian yang keempat ada peluang komplement dari suatu kejadian. Dalam peluang matematika, kemungkinan yang tidak mungkin terjadi disebut sebagai peluang komplement. Peluang komplement dituliskan sebagai berikut. PK plus PK komplement sama dengan 1. PK komplement sama dengan 1 min PK. Keterangannya yaitu PK adalah peluang kejadian dan PK komplement adalah peluang kejadian komplement. Misalkan, munculnya pasangan angka-angka pada pelemparan dua buah uang logam adalah 0,25, maka peluang tidak munculnya pasangan angka-angka adalah 0,75. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada frekuensi harapan. Seberapa besar atau banyaknya kejadian yang muncul dalam peluang biasanya disebut sebagai frekuensi harapan. Untuk mencari nilai frekuensi harapan, biasanya kita menggunakan rumus sebagai berikut. FH dalam kurung K sama dengan N kali PK. Keterangannya, FH dalam kurung K adalah frekuensi harapan dari suatu kejadian. N adalah jumlah percobaan dan PK adalah peluang kejadian. Contoh, misalkan Ani melempar 2 buah uang logam sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan munculnya pasangan angka-angka dalam 120 kali pelemparan adalah perkalian antara jumlah percobaan dengan peluang kejadian. Peluang kejadian munculnya angka-angka adalah 0,25. Jadi, antara 120 kali pelemparan, maka munculnya angka-angka adalah 30 kali. Yang selanjutnya yaitu rumus-rumus dalam peluang. Yang pertama ada permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun sebuah susunan dari beberapa anggota dari sebuah himpunan dan memiliki pengulangan dalam penyusunannya. Rumus permutasi dituliskan sebagai berikut. P dalam kurung NR sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Keterangannya yaitu P dalam kurung NR adalah peluang permutasi, N adalah jumlah anggota, R adalah banyaknya susunan yang bisa digunakan. Untuk contoh soal beserta penjelasannya, teman-teman bisa disimak dan dipahami di PowerPoint yang sudah ditampilkan ya. Kemudian ada kombinasi. Berbeda dengan permutasi, sebagian besar kombinasi tidak peduli dengan adanya urutan susunan. Permutasi yang sangat memperhatikan urutan dari percobaan. Untuk rumus kombinasi dituliskan sebagai berikut. C dalam kurung NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Keterangannya yaitu C dalam kurung NR adalah peluang kombinasi, N adalah jumlah anggota, R adalah banyak susunan yang bisa digunakan. Untuk contoh soal dan pembahasannya bisa teman-teman simak di PowerPoint yang sudah disediakan. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa membaca serta memahami contoh lain dari kombinasi ya. Silahkan disimak dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Adelia Agustin from
For TBA with student number 191740431. Ya, di sini saya sebagai presenter kedua langsung saja ke materinya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu yang peluang saling lepasnya. Nah, apa sih peluang saling lepas itu? Jadi, di sini dituliskan juga, peluang saling lepas itu jika dua kejadian tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA dijumlahkan dengan PB. Nah, PA itu apa, PB itu apa? PA itu peluang kejadian A dan juga PB-nya adalah peluang kejadian B. Contoh soalnya langsung supaya lebih paham, yaitu sebuah dadu dilempar, tentukan peluang mata dadu genap atau ganjil. Nah, genap atau ganjil adalah dua hal yang berbeda, tidak mungkin terjadi bersama-sama. Dimana kita tahu dadu dilempar yang muncul itu satu dataran ya, satu permukaan aja. Jadi ada satu aja, kalau nggak genap ya ganjil gitu kan. Nah, cara menjawabnya itu peluang genap atau ganjil sama dengan peluang genap ditambahkan dengan peluang ganjil. Nah, dalam yang namanya dadu itu ada 6 mata dadu. Genapnya 3, ganjilnya 3. Kita tahu sendiri yang genap ada 2, 4, dan 6, dan yang ganjil ada 1, 3, dan 5. Nah, peluangnya itu apa? Rumus peluang kita juga udah tahu dari dulu ya. Peluang itu rumusnya NA per NS. NA itu banyaknya kejadian A. NS itu sampelnya. Sampelnya itu artinya keseluruhan mata dadu. Ada 6 kan. Yang 3 ganjil, yang 3 genap. Nah, jadi ya untuk yang genap 3 per 6 karena genapnya itu 3, 6 itu adalah sampelnya, keseluruhannya. Dan juga yang ganjil sama, ada 3, 3 per 6. Jadi dijumlahkan 6 per 6 yaitu 1. Jadi peluang muncul mata dadu genap atau ganjil adalah 1. Nah, masih seputar peluang kejadian majemuk yang kali ini peluang tidak saling lepas. Nah, apa sih peluang tidak saling lepas itu? Jadi, peluang tidak saling lepas adalah jika dua kejadian mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, untuk rumusnya itu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, contoh langsungnya ya. Sebuah dadu dilempar, tentukan peluang mata dadu genap atau prima. Nah, tuh. Jadi dia tuh genap tapi prima gitu loh. Jadi untuk rumusnya PA tambah PB tadi udah diselesaikan di contoh sebelumnya, yaitu 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangi 1 per 6. 1 per 6 itu adalah PA irisan B. Apa sih PA irisan B itu? Jadi dia itu adalah mata dadu yang sama-sama genap dan juga prima. Dia itu satu angka, tapi dia tuh masuk ke dalam golongan genap dan prima dalam sekaligus gitu loh. Jadi ada angka 1 sampai 6 di mana kita tahu yang namanya dadu ada 6 mata dadu ya. Angka 1 sampai 6 itu angka mana sih yang dia tuh genap dan juga prima, yaitu angka 2. Jadi ada satu angka aja yaitu angka 2. Jadi 1/6 ya. NA-nya itu ada satu aja yaitu angka 2. Jadi kalau dioperasikan, 3 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi peluang muncul mata dadu genap atau prima adalah 5/6. Nah, untuk kali ini kita bakalan bahas mengenai peluang saling bebas. Nah, apa sih peluang saling bebas itu? Nah, peluang saling bebas adalah kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Dengan rumus PA gabungan B sama dengan PA dikalikan PB. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, langsung aja ke contoh soal. Dalam kotak ada 7 bola kuning dan 3 bola biru. Diambil 2 bola, 1/1. Hitunglah peluang terambilnya dua-duanya bola kuning apabila dengan pengembalian. Maksudnya apa sih dengan pengembalian itu? Jadi setelah kalian ambil pertama nih, kan 1/1. Ambil 1, nah itu dikembalikan lagi hasilnya. Gunanya apa? Agar eh, sampelnya itu masih tetap jumlahnya. Jadi jawabnya percobaan 1 atau peluang kuning sama dengan 7/10. Peluang kuning kan NA per NS. NA
Peluang kuningnya itu adalah 7 karena jumlah di kotak itu ada 7 bola kuning. Per NS sampelnya 7 ditambah 3 bola biru tambah bola kuning jadi 10. Di percobaan kedua juga sama karena dia tuh dengan pengembalian maka sampelnya juga masih tetap sama jumlahnya dan juga bola kuningnya masih tetap 7 karena dikembalikan lagi. Jadi peluangnya masing-masing sama 7/10. Masuk ke rumus, PA gabungan B sama dengan PA dikalikan PB sama dengan 7/10 dikali 7/10 sama dengan 49/100. Masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai peluang tidak saling bebas. Kelawanan jadi yang tadi, jadi kalau yang peluang tidak saling bebas adalah kejadian A mempengaruhi kejadian B. Dengan rumus PA gabungan B sama dengan PA dikalikan PB aksen. Ya, ada aksen di sini karena apa? Karena yang namanya peluang tidak saling bebas itu saling mempengaruhi ya. Jadi PB aksen, jadi B aksennya itu nanti udah ada perubahan dalam keanggotaan peluang B. Langsung aja ke contoh soalnya. Dalam kotak ada 7 buah bola kuning dan 3 bola biru. Diambil 2 bola satu persatu. Hitunglah peluang terambilnya dua-duanya bola kuning apabila tanpa pengembalian. Kalau yang tadi dengan pengembalian, kalau yang sekarang tanpa pengembalian. Jadi langsung aja ke jawabnya. Percobaan 1, P kuningnya sama dengan 7/10 kan, masih sama. Tapi P2-nya itu 6/9. Loh, kenapa 6/9? Karena apa? Bola kuning sudah terambil 1 di percobaan pertama. Jadi 6. Kenapa 9 sampelnya? Karena tanpa pengembalian kuningnya tadi itu diambil dan tidak dikembalikan. Jadi baik di atas atau di bawah itu sama-sama dikurang 1. Jadi 6/9. Jadi masuk ke rumus PA gabungan B sama dengan PA kali PB aksen. PB aksennya ini karena dia udah berubah kan. Jadi 6/9. Jadi 7/10 dikali 6/9 sama dengan 42/90. Gampang kan? Materi selanjutnya adalah peluang bersyarat. Di sini kita memiliki dua rumus. Yang pertama, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu atau PA irisan B sama dengan PA dikali PB dengan syarat A. Dan yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu. Jadi PA irisan B sama dengan PB kali PA dengan syarat B. Langsung saja ke contoh soal dari peluang bersyarat yaitu Ana memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris 0,6 jika setelah ujian bahasa Inggris ia mengikuti ujian Mandarin dan peluang lulusnya 0,7. Peluang Ana lulus ujian bahasa Inggris dan Mandarin adalah jawabannya adalah PA di sini diketahui PA itu peluang lulus ujian bahasa Inggris yaitu 0,6 dan PB dengan syarat A yaitu peluang lulus bahasa Inggris setelah ujian Mandarin atau 0,7. Nah, di sini kita masukkan ke rumus yang tadi yaitu PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB dengan syarat A yaitu 0,6 dikalikan 0,7 jadi 0,42. Jadi peluang Ana lulus ujian bahasa Inggris dan Mandarin adalah 0,42.
Materi selanjutnya adalah mengenai aturan-aturan dalam peluang. Yang pertama, ditentukan kejadian A, B, dan C. Yang kedua, kejadian di mana A tidak terjadi ditulis A pangkat C atau dibacanya A komplement. Yang ketiga, untuk setiap kejadian A berlaku peluang A lebih dari sama dengan nol atau kurang dari sama dengan satu. Di sini dengan catatan peluang A atau PA sama dengan nol artinya A tidak mungkin terjadi. Dan apabila PA sama dengan satu artinya A pasti terjadi. Lalu untuk aturan perkalian, kejadian di mana A dan B terjadi bersama-sama ditulis A irisan B atau AB. Kejadian di mana A, B, dan C terjadi bersama-sama ditulis dengan A irisan B irisan C atau ABC. Untuk aturan penjumlahan, kejadian di mana paling sedikit A atau B terjadi ditulis A gabungan B atau A plus B. Kejadian di mana paling sedikit A atau B atau C terjadi ditulis dengan A gabungan B, A gabungan B gabungan C atau A plus B plus C. Memasuki materi yang terakhir yaitu mengenai probabilitas bersyarat. Probabilitas akan terjadinya A jika diketahui B telah terjadi ditulis dengan PA dengan syarat B. PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B per PB. Di sini ada 3 kolom penjelasan. Yang pertama, dua kejadian A dan B akan independen jika A tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya B dan sebaliknya. A dan B independen jika PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB. Dua kejadian yang tidak independen disebut dependen dan yang terakhir, dua kejadian A dan B saling asing jika terjadinya A mengakibatkan B tidak terjadi dan sebaliknya. A dan B saling asing jika PA gabungan B sama dengan PA ditambah dengan PB min PA irisan B sama dengan hasil akhirnya yaitu PA plus PB. Jika A dan B independen, maka PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B per PB sama dengan PA dikali PB per PB. Jadi PB-nya itu bisa dicoret, jadi hasil akhirnya PA. Untuk rumus yang kedua, PA dengan syarat B sama dengan P gabungan A per PA. Sama dengan PB kalikan PA per atau dibagi dengan PA. Jadi PA-nya bisa dicoret, jadi hasil akhirnya PB. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi sudah selesai disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa menyimak penjelasan dari kami sampai akhir video. Dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari segi pengucapan maupun dari segi materi. Kami sedang belajar, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.